Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukru lillah. Fassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ya Rabbana mahabbata habibika Sayyidina Muhammad wa nas'aluka ya Rabbana mahabbata ummati habibika Sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala husnil muamalati habibika Sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala husni muamalati bi ummati habibika Sayyidina Muhammad. Nas'aluka ya Rabbana murafaqatahu fil jannati. Ahyina ya Rabbana ala sunnatihi wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa syurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Para pecinta baginda Nabi, perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita sejenak membaca diri kita sendiri, merenungi diri kita sendiri. Kita yang pernah punya rasa rindu, kita yang pernah punya rasa cinta. Kerinduan Anda kepada putra-putri Anda di saat semakin membara rindu itu kala Anda berpisah, suami istri dan lain-lainnya. Ada kerinduan-kerinduan. Artinya kita sudah biasa rindu dan kita mengerti rasa rindu dan cinta itu seperti apa. Rasa rindu dan cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Mari kita merenungi makna ini terlebih dahulu. Kemudian seberapa besar kesungguhan kita di saat kita mengucapkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikhawatirkan kita ini adalah pendusta, mengucapkan cinta kepada baginda Nabi tapi tidak pernah dirasakan dengan hatinya karena hanya ucapan yang diucap atau kalimat yang terucap, atau mungkin hanya kalimat-kalimat yang kita jajar di spanduk atau di baju-baju kita. Di saat mengatakan rindu kepada Nabi tidak pernah ada sesuatu yang dirasakan di dalam hatinya karena cintanya hanya di lidah. Dan kita perlu jujur dan serius, karena kuncinya dengan baginda Nabi adalah kejujuran dan keseriusan. Tidak cukup kita mengatakan aku cinta, aku cinta, aku cinta. Cinta itu di dalam hati, bukan di lisan. Akan tapi apa yang kita rasakan di saat kita mengatakan rindu kepada Rasulullah, hadirkan saat ini juga, detik ini juga, seolah-olah Anda melihat baginda Nabi berjalan di sana itu. Beliau yang mengajari kita tawaf. Beliau tawaf, semoga kita kelak bisa tawaf di tempat tawafnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika beliau di Medan Laga. Di Medan Laga. Dan pandang saat ini juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tampak penuh kasih dengan anak yatim kepada orang fakir. Dan pandang saat ini juga baginda Nabi yang penuh kasih dan kelembutan di saat berurusan dengan keluarganya.
Pandang saat ini juga, jangan hanya berucap cinta-cinta akan, tapi bisakah kita, sudahkah kita bisa mampu atau mampu memandang baginda Nabi dengan hati kita, dengan hati kita saat ini. Pandang itu loh baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi pandang dengan hatimu. Pejamkan matamu sesaat untuk membayangkan baginda Nabi. Baginda Nabi bagaimana cara makan, baginda Nabi bagaimana cara berjalan, baginda Nabi bagaimana tangis baginda Nabi untuk kita. Bayangkan, hadirkan baginda Nabi Muhammad. Kita perlu serius, bukan kalimat terucap, bukan sekedar kalimat yang terucap, akan tapi perlu kesungguhan di dalam hati kita di saat menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kita akan selamat dan sungguh tidak akan ada pintu menuju surga, menuju keselamatan, menuju Allah kecuali melalui manusia agung yang bernama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seriuslah, sungguh-sungguhlah Anda dalam mengenali, dalam mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawatir terlanjur sudah nyawa dicabut, nggak ada lagi kesempatan kita untuk mengaku dan menanamkan cinta di hati. Karena cinta yang berguna adalah di saat nyawa masih ada di kandung badan. Nyawa kita di saat masih ada di kandung badan kita. Hati kita yang mencintai Nabi itulah yang akan berguna saat kita hidup. Kemudian setelah kita menyadari cinta itu kayak apa, kemudian kita mencoba meraba-raba diri kita bagaimana kita dengan Rasulullah, dengan baginda Nabi. Jangan sampai kita menjadi pendusta yang menunggangi kejayaan kemuliaan baginda Nabi hanya untuk kepentingan syahwat hawa nafsu kita. Gebiar maulid Nabi untuk siapa? Untuk Nabi, bukan untuk kita. Akan tapi alangkah ruginya orang yang tertipu mengadakan gebiar maulid Nabi, ternyata bukan untuk mengagungkan Nabi, akan tapi mengagungkan dirinya sendiri. Mungkin dia adalah yang punya majelis, mungkin dia adalah orang yang biasa dikerumunin oleh ribuan orang, mungkin dia adalah orang yang biasa disanjung-sanjung, bahkan digelari pecinta dan perindu Nabi, akan tapi bukan gelar manusia yang berguna. Akan tapi jika Allah yang menggelari dan Nabi yang mengakui, itulah yang akan dianggap. Pelajaran besar bagi kita dengan virus corona ini, yang biasa mengadakan gebiar maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saat ini atau tahun yang lalu atau tahun sebelumnya mereka tidak bisa mengadakan acara semacam ini. Akan tetapi ketahuilah, sambung hati dengan baginda Nabi tidak harus dengan acara semacam ini. Bisa kita berbuat apa saja, yang penting menyambungkan hati kita dengan Nabi. Tidak boleh kita menyerah, harus. Jangan kita sambung hati dengan Nabi terikat dengan acara yang diadakan oleh para ulama. Tidak, kita harus membuat acara sendiri spesial antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah kita, di kampung kita, dengan diri kita sendiri. Kalau gambaran cinta kepada baginda Nabi adalah bagaimana kita membawa diri kita, membawa keluarga kita, membawa harta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti disabdakan baginda Nabi, min asyaddi ummati li hubban nasun ya'tuna min ba'di yakununa min ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bimalihi wa ahlihi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta bukan gebiar yang kita buat, bukan. Bahkan yang sangat serius, kecintaan yang luar biasa kepada Nabi adalah itu dia. Mereka-mereka yang datang setelah baginda Nabi, yaitu masa kita saat ini. Jauh kita dari masa baginda Nabi. Akan tapi orang tersebut berkeinginan, rindu yang luar biasa untuk bisa melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya dan dengan keluarganya. Harta dan keluarga memang selalu berada di sekitar kita, bersama kita, mengiringi kita.
Maka keseriusan kita bukan sekedar kita ini adalah mengaku cinta dengan lisan kita atau kita memperbanyak berzikir atau salawat saja, akan tapi ayo, kalau memang anda serius, hei hamba Allah, kalau anda serius mencintai baginda Nabi SAW, jangan hanya sekedar mengaku-ngaku, akan tapi kita perlu keseriusan. Anakmu dengan siapa, hei hamba Allah? Bukankah anakmu adalah karunia yang paling agung dari Allah? Kalau memang dirimu menganggap dan meyakini bahwasanya bersama Nabi adalah keselamatan yang sejati, kejayaan yang sesungguhnya, tapi kenapa anakmu tidak kau bawa? Khawatir itu adalah kebohongan di dalam hatimu. Di mana anakmu, di mana keluargamu, bawa kepada baginda Nabi, jangan tinggalkan mereka. Tanda keseriusanmu dengan Rasulullah adalah di saat engkau bisa membawa keluargamu. Jangan tinggalkan mereka. Bawa keluargamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membawa kepada baginda Nabi bukan harus mereka itu menjadi seorang santri, bukan. Akan tapi kita menanamkan kecintaan di hati mereka, mengenalkan kepada syariat baginda Nabi dengan apapun, sehingga di saat mereka dewasa, mereka akan tumbuh besar menjadi seorang insinyur pecinta Nabi, seorang dokter pecinta Nabi, seorang pejabat pecinta Nabi. Itulah anak-anak anda. Permasalahan kita ini adalah tidak pernah membawa mereka kepada Rasulullah, sehingga banyak hari ini anak-anak yang hilang. Katanya bapaknya berindu dan pecinta Nabi, tapi anaknya tidak pernah yang rindu kepada Nabi. Sehingga yang diidolakan di rumahnya bukan lagi Rasulullah dan bukan orang-orang yang sambung dengan Rasulullah. Ini adalah kegagalan pertama dari seorang ayah dan ibu di dalam mengenalkan kepada Rasulullah. Atau mungkin memang sang ayah dan ibu tidak kenal Rasulullah kecuali di lesan dan di gebiar-gebiarnya saja, bukan dengan sesungguhnya. Bukan waktunya kita mengoreksi siapapun, akan tapi waktunya saat ini kita koreksi diri kita, anak-anak kita. Kemudian baginda Nabi menyebutkan memalih dan hartanya. Untuk apa harta kita kumpulkan? Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad berkata kepada baginda, ya Rasulullah, hadhihi amwali baina yadaik. Ya Rasulullah, ini harta ada di hadapanmu ya Rasulullah. Khudh minha ma syi'ta, ambil sesukamu ya Rasulullah. Wada' minha ma syi'ta, dan tinggalkan sesukamu. Dipamerkan, ya Rasulullah, aku punya harta. Mana yang kau inginkan Rasulullah, ambil, yang tidak tinggal. Wa ma akhadtahu minha ahabbu ilayya mimma taraktahu minha. Yang kau ambil ya Rasulullah sungguh lebih aku sukai daripada engkau tinggalkan. Artinya lihat, ingin membawa hartanya kepada Rasulullah. Ingat Rasulullah. Maka beruntunglah jika anda menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menghantarkan putra-putrinya kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga anda beruntung jika Allah menjadikan anda orang yang diberi Allah kekayaan, dan kemudian kerinduan anda untuk menggunakan kekayaan untuk Allah dan Rasulnya sangat tinggi. Kerinduan anda sangat tinggi, anda beruntung. Tapi nasib buruk seorang hamba yang diberi oleh Allah rizki melimpah tapi tidak pernah kenal dengan Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan ini mari maulid Nabi kita, mungkin di antara kita dulu mengadakan gebiar maulid yang menghabiskan dana besar untuk menyambungkan hati umat kepada Rasulullah, tapi di saat kita tidak bisa melakukan yang demikian, jangan sampai anda tidak melakukan kebaikan. Datangkan hartamu untuk Rasulullah. Datangkan anakmu untuk Rasulullah SAW. Datangkan hartamu. Kita rindu, memang satu sisi kita rindu untuk mengadakan acara besar di tempat ini, tapi belum bisa. Tapi kami sudah siapkan di sebelah ini dari awal, dari pertama ada pandemi, ada corona. Kita tidak mengadakan maulid besar, akan tapi kita siapkan wadah. Kita tidak ada maulid besar karena akan kita butuh gedung besar. Ini ada gedung maulid di samping ini. Kami ajak hamba-hamba Allah untuk bisa berjuang di gedung maulid. Dan bersama berjalannya waktu setahun, tahun kedua, ini hampir tahun ketiga, alhamdulillah gedung baru, gedung maulid kita beri nama gedung maulid, sudah hampir selesai. Artinya apa? Siapapun dari kita harus pandai, tidak boleh menyerah, nggak ada perayaan, nggak ada gebiar maulid Nabi lalu diam saja, berarti kita kurang rindu kepada Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, yang terakhir adalah kalau memang anda mencintai baginda Nabi SAW, mari belajar menghadirkan kasih sayang dan cinta kepada umat baginda Nabi SAW.
Hadirkan cinta kasih kepada baginda Nabi melalui cinta kasih kita kepada umat Nabi. Hari ini yang bagian yang terakhir ini yang Masya Allah, yang banyak ditinggalkan, bahkan mungkin oleh orang yang mengaku cinta Nabi. Bermusuhan, tidak tegur sapa, saling intai mengintai, mencari kesalahan, saling menjatuhkan, bukan mengajak untuk damai, mengajak untuk selamat bersama-sama. Dan ini memang yang diinginkan oleh setan. Memang setan kerjanya yuqi bainakumul adawah wal baghdha, mengajarkan kebencian. Setan menamankan kebencian, setan mengajarkan kebencian. Maka ayo kita tata hati kita agar kita mudah untuk memaafkan. Pandang mereka ini sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat mereka umat Nabi. Kalau kita sudah tidak bisa mandang umat Nabi, kita akan mandang diri kita sehingga kita merasa sombong. Mungkin seorang yang saat ini mungkin dia adalah orang yang selama ini dipandang terhormat atau orang-orang, sehingga melihat orang lain selalu merendahkannya. Bukan memandang dengan penuh kasih seperti yang diajarkan baginda Nabi. Mungkin intai, saling intai mengintai antara ustadz dengan ustadz, antara guru dengan guru. Bukan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Tidak ada kesalahan yang dilakukan kecuali harus dibongkar dan diungkap, diunggah. Di video saat ini Masya Allah, luar biasa kebencian. Anda jangan ikut rombongan orang semacam itu. Kita perlu berbenah, kita harus menjadi juru damai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin damaikan umat. Saling mencaci, saling mengolok-ngolok. Kalau memang ini kejujuran, ketulusan dalam hati Anda, kalau memang benar di hati Anda ada cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu lebih besar, lebih tua dari Anda, maka yang hadir adalah penghormatan Anda. Dan jika dia lebih kecil atau di bawah Anda, yang ada adalah kasih sayang Anda. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Akan tapi tidak. Banyak mulai ada kebencian. Yang mungkin yang merasa lebih besar merendahkan yang kecil. Yang kecil menghasut yang gede. Bahkan di antara mungkin sesama pejuang, mengaku pejuang, bahkan sama-sama mengaku pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi mengajarkan yang demikian itu? Tidak, Nabi mengajarkan permusuhan, Nabi mengajarkan keindahan. Sekarang kita capek di saat dibikin capek kalau harus melihat YouTube ada permusuhan ustadz ini, orang ini berantem. Maka mari di bulan Maulid ini kita menjadi juru damainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Anda mengucapkan kalimat yang jelek. Jangan Anda memberikan komentar yang menjadikan hati orang bermusuhan. Jangan Anda memindahkan video atau apapun, nge-share video menjadikan orang tidak baik. Selagi video itu jika Anda sebar menjadi tidak baik, Anda tidak boleh menyebarkannya. Tidak boleh berkomentar yang tidak baik. Ini video, urusan video. Dan urusan apapun, karena hari ini hampir tidak ada yang tidak kenal video. Tidak kenal YouTube, hampir tidak ada yang tidak kenal. Hampir semuanya kenal. Maka ayo berbenah, hati-hati, ingat kita harus melihat mereka umat Nabi. Kalau memang dia itu salah kepada Anda, mungkin dia adalah anakmu, mungkin dia adalah muridmu, dia adalah mungkin siapapun dia. Kalau dia melakukan kesalahan besar sekalipun kepadamu, lihat dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Bukan untuk dimusuhi. Akan tapi ada satu hal yang menjadikan sebab bermusuhan tidak ada hentinya, adalah al-hasadu, hasad. Dan Nabi mengajari kita untuk menjauhi hasad. Al-hasadu dikatakan kullu adawatin qad turja izalatuha. Permusuhan hampir mudah untuk diselesaikan kecuali adawahnya siapa? Man adaka ala hasadin, orang yang musuhimu karena hasud, enggak ada ujungnya. La hasadaka hasadul ulama. Bahkan hasud bisa saja dimiliki oleh seorang alim, dimiliki oleh seorang punya ilmu, dan itu lebih besar lagi bahayanya. Mari kita semuanya belajar dari baginda Nabi. Yang aku cinta Nabi, lihat, pandang mereka sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan Anda memandang mereka dengan kebencian. Sudah selesai. Dan pastikan Anda dusta kalau Anda mandang dengan benci, karena dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah rambu-rambu. Anda sendiri yang menilai diri Anda. Bukan kita menilai orang lain. Mohon maaf, ini bukan nilai orang lain. Sebab kadang kita ini kalau tidak memandang orang dengan pandangan salah ini, nggak bisa, karena sudah mata kita jelek. Mungkin seorang kiai, orang tua, melihat muridnya
tidak berani datang ke rumahnya dibilang sombong. Padahal belum tentu sombong, mungkin karena dia terlalu takut karena selama ini tidak pernah datang. Mungkin saja, kenapa harus mengatakan sombong kita? Ada seorang tidak berani mendekat ke tempat kita, kenapa? Mungkin dia adalah memang karena takut, bukan karena sombong. Misal, kita sering menilai orang dengan nilai negatif. Ini negatif, ini tidak benar, ini wah, ini santri nggak betul, itu ada jamaah nggak benar, itu ada ustadz nggak benar. Itu, Masya Allah. Semuanya jadi jelek karena memang matanya, kacamata kotor. Nah inilah yang terjadi saat ini, permusuhan. Kita melihat video diadu. Ada orang Masya Allah yang komentar ini. Alhamdulillah kita ingin keluar daripada hal yang demikian itu. Kita ingin keluar, kita ingin diadu domba. Diadu domba kita tidak akan mau berantem. Jadilah juru damai saat ini. Juru damai yang sesungguhnya. Tolong jangan terpengaruh. Kalau ada orang mengadu, ketahuilah dia adalah setan menjelma dalam bentuk manusia. Jangan bisa kita diadu domba. Umat mukmin, orang beriman jangan mau diadu domba. Katanya pecinta Nabi, pandang, maka kita kembalikan, mari kita hadirkan Nabi di hati kita, dan pandang setiap dari kita ada Nabi Muhammadnya. Maksudnya dia adalah umat Nabi SAW. Inilah pesan yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada siapapun yang mengikuti acara ini, yang ingin menyebarkan program kebaikan ini, kemuliaan. Maka ketahuilah urusan anda dengan baginda Nabi SAW. Urusan anda adalah kelak kebersamaan dengan Rasulullah SAW. Maka mari kita semuanya ikrar bersemangat bahwasanya kita harus mencintai umat Nabi, dan ingat umat Nabi semua adalah manusia. Manusia ini adalah bisa bersalah, maka jangan hanya sampai kita mencari kesalahannya saja. Ingat mereka adalah manusia yang bisa bersalah, akan tapi masih banyak kebaikan yang bisa kita lihat. Jangan sampai kita hanya melihat kejelekan seseorang. Dan semoga bersama Maulid Nabi tahun ini adalah wabah corona berakhir, sehingga tahun depan kita bisa mengadakan Maulid Akbar seperti biasanya, lebih meriah, sambung hati yang dari tempat yang jauh bisa berkumpul di tempat yang sama untuk bersama-sama madu kasih dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian ada himbauan kepada siapapun, tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau seandainya ini Anda masukkan di dalam pembahasan fikih, jika ada yang khilaf, ini orang percaya corona, ini tidak percaya corona, maka khuruj minal khilaf lebih enak, supaya Anda tidak menyakiti siapapun. Maksudnya begini, hari ini pun kami lihat permusuhan di masyarakat. Maka kami sampaikan permusuhan banyak, bukan saja kemarin masalah pemilihan presiden, tidak. Corona pun jadi sebab permusuhan. Di sebuah rumah tangga bermusuhan gara-gara corona. Yang satu mengakui corona, satu tidak mengakui lagi. Gara-gara begitu tak berantem. Masya Allah. Kok gampang banget diadu oleh setan ini. Maka kalaupun Anda termasuk orang yang tawakal Anda tinggi, yang mungkin termasuk orang yang nggak percaya corona, tapi hargai yang percaya dengan corona. Karena yang percaya dengan corona juga mereka punya masa lalu, punya kisah, punya pengalaman. Ada ibunya yang meninggal, adiknya meninggal. Bahkan kemarin ada yang cerita ibunya meninggal, nangis kok teman. Lah dia kan ada trauma, ada rasa kekhawatiran. Makanya kalau kita duduk dengan mereka, duduk kita dengan cara yang mereka inginkan. Mesti di protokol kesehatan. Pakai. Hindari salaman terlebih dahulu. Hindari kerumunan. Kalau harus pakai masker semacam ini, Masya Allah, kebetulan di sini adalah semua adalah orang dalam ini, yang luar harus pakai aturan-aturan khusus. Ini adalah yang perlu kami hadirkan, artinya jangan sampai wabah ini menjadi sebab permusuhan baru lagi. Rupanya juga banyak, ada orang yang anti corona itu berantem. Jadi kalau ada orang anti corona itu langsung jadi kawannya, grupnya, kayak partai baru ini, partai anti corona sampai partai percaya corona. Kenapa dunia ini jadi begini nih? Kenapa mau diadu sama setan, hei hamba Allah? Kenapa kok mau kita diadu oleh setan? Urusan corona berantem. Bukan sekedar berantem, merendahkan. Waktu itu merendahkan orang yang saling merendahkan. Coba saja ini. Yang tidak percaya, yang kurang memperhatikan protokol kesehatan juga dicaci maki olok-olokan. Diolok-olok. Sholat aja pamer, kenapa pamer gitu aja? Dia tidak mempercayai corona, tetap mengadakan acara kegiatan masjid dengan keramaian yang luar biasa. Yang percaya corona ya kerjanya nyaci maki juga.
Begitu sebaliknya, di saat ada satu orang yang menjaga diri masalah-masalah corona, mematuhi protokol kesehatan, juga dicaci dan diolok. Ajib. Kenapa kerjaan kita jadi olok-olokan? Dan kita mendengar banyak, kasihan. Ada seorang istri waktu itu, ada seorang istri dianggap oleh keluarganya seorang istri yang tidak ngerti hati bekti pada suami. Suami meninggal dunia, nggak bisa mendekat di rumah sakitnya. Hanya lihat dari jauh, ini suami istri apa? Loh, memang karena tidak boleh mendekat. Subhanallah, urusan corona juga jaminan. Permasalahannya bukan corona, permasalahan bukan 01, 02. Permasalahannya adalah hati kita sudah rusak. Ada dengki di hati kita, ada kebencian di hati kita. Biarpun kakak adik sama-sama ustadz bisa berantem, hati-hati. Karena hati yang kotor, hati yang rusak, tidak ada. Ini yang menjadi masalah di hati kita. Itu yang disebutkan Nabi, dabba alaikum da'ul umami qablakum, merayap kepada kalian, hati-hati. Hei orang awam, hei orang khusus, hei orang bodoh, hei orang alim, hei pejabat, hei rakyat, Nabi menyebutkan dabba alaikum, merayap, merambat, melata kepada kalian, mendekat kepada kalian penyakit umat terdahulu. Apa itu? Al-hasadu, kedengkian, wal baghdha, kebencian, wahyal halikatu, itu adalah pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, aku tidak katakan mangkas rambut, walakin tahlikud din, mangkas agama. Biarpun katanya ustadz besar, seperti orang tidak beragama. Gara-gara ini, tolong pahami makna ini agar kita bisa damai betul, hidup damai, tidak usah caci maki, tidak usah menanamkan kebencian, tidak usah menanamkan kedengkian. Nabi sudah wanti-wanti, Nabi mengancam. Semoga Allah memilih kita untuk menjadi juru damai. Kami sampaikan, hei hamba Allah, sudah selamat tinggal dengan dengki, yuk kita bergandengan tangan sesama umat Nabi, kita tolong menolong dalam kebaikan. Jangan sampai terus kita semakin sedih, jangan sampai terus kita mau dibohongi setan. Ini lihat, bersama mudahnya media ini loh yang menjadi sebab juga. Sudah hati kotor, atau mungkin karena media yang kita tidak pernah selektif, nggak pernah seleksi apa yang masuk di kuping kita, semua kita dengar, hati kita jadi rusak. Naudzubillah, rusak, kebencian. Sehingga orang awam tiba-tiba membenci ulama. Ya karena ulamanya menanam kebencian, ulama yang fitnah, ulama mencaci. Allah. Kalau sudah ulama cocok, ulama dengan ulama, setiap ustadz sama ustadz punya pengagum. Ustadz ini punya pengikut, ustadz ini punya pengikut. Ustadz ini memulai si A mencaci ustadz B, pengikut ustadz B akan marah. Jadi lebih parah lagi. Karena dari ustadznya tidak memberikan contoh. Ustadznya menanamkan kebencian, menanamkan dengkian, kesombongan. Sombong, mentang-mentang dia mungkin sebagai orang yang paling terhormat di tempat tersebut. Sehingga kalau ada ini, atau yang ada orang-orang yang mungkin dia adalah di bawah dia, direndahkan sehingga nggak boleh maju, hasud. Atau sebaliknya, yang baru juga tidak punya adab. Tapi kalau orang hebat, perindu dan pecinta Nabi tidak akan menghisab semacam itu. Kalau kita menemukan orang di bawah kita kurang adab, kita maklumi wong dia masih baru, belum belajar benar, adabnya kurang. Kalau orang tua kita maafkan juga. Kita lapang hati, bukan dengan kebencian. Ini yang membuat gelisah di hari-hari ini. Maka kami selalu serukan, yuk jadi juru damai, juru damai, juru damai. Nah, ini nanti akan untuk siapa? Untuk kehidupan diri kita, dengan keluarga kita, suami istri, dengan anak kita, dengan saudara. Maka ketahuilah, kalau kita sudah bisa menjadi juru damai, maka kita akan merasa damai di dalam keluarga kita, di masyarakat kita. Kita merasakan keindahan di dunia seperti di surga sebelum masuk surga. Itulah yang dikatakan oleh para waliullah. Kalau seandainya di surga itu adalah seperti yang aku rasakan saat ini, maka sudah sangat cukup. Apa yang dirasakan oleh mereka? Nggak ada benci, nggak ada dengki, nggak ada dendam. Setiap ketemu orang dengan senang. Tapi lihat, kalau sudah orang hatinya benci, dia lagi, kenapa dia datang? Sudah lama tidak kelihatan, datang lagi, mau ngapain dia? Siapa datang dia? Matanya ngelirik ke sana kemari, bukan dengan kasih sayang dan cinta. Tapi kalau anda dengan cinta, hei hamba Allah, seperti mata Nabi. Nabi memandang dengan penuh kasih, tidak melihat sahabat kecuali dengan kerinduan. Sahabat Nabi melihat dengan kerinduan. Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika berkata, Assalamualaikum, kemudian bertanya, Aina Mu'adz? Aina Mu'adz? Mu'adz tidak ada. Wallahi ini ashtaqu ila Mu'adz. Aku rindu kepada Mu'adz. Yang Nabi pernah rindu kepadanya, menitikkan air mata. Rindu sampai menitikkan air mata. Sahabat dengan sahabat Nabi SAW. Ayo kita tata hati kita sudah. Mulai saat ini kita buka maaf kepada siapapun yang berbuat salah kepada kita. Maafkan, bahkan berjanji, siapapun yang berbuat salah kepadaku, menyakitiku, aku wajib mendoakan dengan doa kemuliaan, doa kebaikan. Pastikan anda bisa. Hari ini, detik ini juga. Harus kita mulai. Untuk sambung dengan siapa?
dengan baginda Nabi SAW. Jangan sampai kita didustakan, jangan sampai kita ditolak nanti. Kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi kita dengan umat Nabi kita dengki, kita benci. Ini saja wahai hamba Allah. Nuhibbukum fillah, kami cintai semuanya karena Allah. Dan juga jangan lupa membaca solat yang khusyuk ya. Salawat, berbanyak solat kepada baginda Nabi di bulan Maulid ini khususnya. Salawat yang serius siapapun anda. Salawat itu nggak pakai aturan, nggak harus wudu, nggak harus ini dimanapun berada. Murah meriah, murah maksudnya gampang, meriah pahalanya gede. Salawat anda bekerja, anda di sawah, anda di pasar, anda nyopir, anda ini apa saja. Salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesaat di samping anda bersama kesibukan anda, sesaat hadirkan baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah, indah. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahidat yang maha kasih. Engkau maha tahu tentang kami Allah, lahir kami, batin kami Allah. Engkau maha tahu apa yang kami ucapkan ya Allah. Engkau maha tahu maksud kami mengadakan acara ini ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah. Kami ingin punya kerinduan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu wahidat yang maha kasih. Kami ingin mempunyai kerinduan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin mempunyai cinta yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Selama ini kami hanya pandai berucap dengan lisan kami ya Allah, dengan spanduk kami ya Allah. Kami memohon kepadamu, Engkaulah pemberi cinta ya Allah. Engkau pemberi cinta yang sesungguhnya. Siapapun kami ya Allah yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini ya Allah. Mungkin dia di hari kemarin tidak sholat, mungkin di hari kemarin dia mabuk, mungkin dia pernah berzina, mungkin akan tapi mereka adalah hambamu ya Allah. Saat ini juga kami mohon ya Allah, berikan ke hati kami dan hati mereka kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Yang dengan cinta itulah kami akan selamat kelak ya Allah. Kecintaan ya Allah. Ya Allah, benci dan cinta darimu ya Allah, maka kami mohon kepadamu kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Anak-anak kami mereka ya Allah, kami lihat wajah-wajah mereka saat ini. Anak-anak kami itu ya Allah, anak-anak kami itu ya Allah, kami lihat wajah mereka. Anak kami yang nomor 1 ya Allah, anak kami yang nomor 2 ya Allah, anak kami yang nomor 3 ya Allah, anak kami yang nomor 4 ya Allah, anak kami yang nomor 5 itu ya Allah, yang nomor 6 itu ya Allah, nomor 7, nomornya Allah itu anak-anak kami itu semua ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Kami lihat wajah-wajah mereka ya Allah. Pandanglah mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Titipkan di hati mereka kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Sehingga kemanapun mereka pergi membawa cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Menjadi apapun mereka membawa cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami, keluarga kami, wujudkan rumah tangga kami, rumah tangga yang mencintai kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Wahai Zat yang maha kasih ya Allah, kami ingin di saat menyebut nama kekasihmu Nabi Muhammad hati kami bergetar ya Allah. Akan tapi getar-getar itu jarang tiba ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau yang melihat hati kami, yang menguasai hati kami ya Allah. Siapapun dari kami ya Allah, sejelek apapun kami, sejahat apapun kami, kami hambamu ya Allah. Engkaulah yang pernah merubah manusia terjahat zaman itu
Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam menjadi manusia terjahat, targetnya memenggal kepala baginda, membunuh baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi ya Allah, setelah hidayah kau berikan, kau titipkan cinta di hatinya kepada baginda Nabi Muhammad, menjadi manusia termulia saat itu ya Allah, menjadi manusia mulia saat itu ya Allah, di antara sahabat-sahabat termulia. Di sana ada Khalid bin Walid ya Allah, ada Sayyidina Khalid bin Walid ya Allah, sebelum kau beri hidayah ya Allah, musuh yang paling menakutkan ya Allah. Segala peperangan jika dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid akan mendapatkan kemenangan yang dimusuhi umat Islam ya Allah. Akan tapi ya Allah, hidayah darimu, kau angkat Sayyidina Khalid bin Walid menjadi panglima, menjadi pecinta kekasihmu Nabi Muhammad, menjadi pemimpin perang yang hebat. Maka kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan siapapun dari kami ya Allah. Mereka itu ya Allah yang saat ini mungkin punya dengki dan benci kepada sesama, punya kesombongan, punya kezaliman, punya kejahatan. Jadi apapun mereka, jadi pejabat, rakyat, dimulai yang tertinggi dari presiden sampai rakyat jelata, siapapun mereka ya Allah, mereka ya Allah, titipkan di hati mereka kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, alangkah indahnya jika hidup kami dengan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan tinggalkan mereka ya Allah. Yang belum kenal kekasihmu Nabi Muhammad, maka perkenalkan kekasihmu Nabi Muhammad di hati mereka. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ampuni kami ya Allah, hilangkan dendam di hati kami ya Allah kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad yang menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Jangan hukum mereka ya Allah. Kami tidak ingin menyisakan benci di hati kami ya Allah. Kami capek dengan benci dan dengki. Kami capek ya Allah. Hilangkan benci dan dengki ya Allah. Ganti dengan cinta kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah, sungguh kami punya hajat ini ya Allah. Hajat kami ini ya Allah, yang ya Allah kami selalu panjatkan kepadamu, dan Engkau Maha tahu ya Allah kami lemah. Kami tidak ingin sakit hati dengan kebencian, sakit hati dengan dendam ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Anak-anak kami dan para santri ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayang ya Allah. Sungguh kami saat ini melihat mereka ya Allah dengan hati kami ya Allah itu ya Allah. Ya Allah, dan yang mengurusi negara ini ya Allah, siapapun mereka ya Allah, pejabat yang paling dekat tempatnya dengan kami atau yang paling jauh ya Allah, pejabat paling rendah atau paling tinggi ya Allah, kami mohon mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Yang saat ini banyak terjadi perzinaan di sana sini, maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka dan tutup aib mereka ya Allah. Dan jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Yang masih makan riba, jauhkan dari riba ya Allah. Ya Allah, saat ini kami mohon ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala yang Kau berkahi ya Allah, dan berikan kepada kami semua ya Allah umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami, dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon jangan cabut nyawa kami ya Allah sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami selagi masih ada kebencian dan kedengkian di hati kami. Ya Allah, ampuni kami, bersihkan hati kami, ampuni mereka ya Allah. Ampuni kami semua.
Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.